Seiring dengan waktu yang serasa berlarian dan bergerak cepat itu, kegelisahan bekal Gajah Mada makin menjadi. Akan tetapi bekal Gajah Mada sadar bahwa ia tidak boleh kehilangan ketenangan. Keadaan ruwet macam apapun harus dihadapinya dengan pikiran tenang dan jernih. Kesalahan pengambilan keputusan karena pikiran kalut harus dihindari. Bekal Gajah Mada menghela desah. Dipandanginya Gagak Bongol dan Lembang Laut. Kalian berdua, berkat bekal Gajah Mada, jaga Tuhanku Jaya Negara. Kalau cerita tentang telik sandi yang mengusup di antara kita itu benar, maka Tuanku Jaya Negara memang benar-benar berada dalam bahaya. Kalian mengerti? Aku mengerti, Kakang. Gagak Bongol menjawab sekaligus mewakili Lembang Laut. Pergilah. Gajah Mada menjatuhkan perintahnya. Dengan sigap, Bogol dan Lembang Laut segera melaksanakan tugas yang baru saja dijatuhkan itu. Sebaliknya, bekal Gajah Mada bersama Temanggung Banyaksora menuju alun-alun di luar dinding. Mula-mula alun-alun itu memang terasa senyap. Akan tetapi setelah memperhatikan dengan lebih cermat dan seksama, bekal Gajah Mada melihat ada persiapan besar-besaran yang telah dilakukan oleh Temanggung Banyaksora di tempat itu. Pasukan segelar sepaan dari Kesatuan Jalapati sedang melakukan baris pendem, melakukan gerakan senyap untuk memberikan serangan dadakan yang mematikan. Meski semua itu tidak kelihatan, bekal Gajah Mada bisa menangkap keberadaan mereka melalui ketajaman indera pendengarannya. Akan tetapi sayang, penempatan pasukan di alun-alun depan istana itu ternyata salah. Pasukan musuh memiliki kecerdikan dan perhitungan yang tidak terduga. Mereka akan menyerbu istana justru dari arah belakang. Apa yang kau lihat, bekal Gajah Mada? Bertanya Banyaksora dengan suara sedikit pelan. Suasana yang sepi, Gusti, mengganggu, jawab Gajah Mada seperti seadanya. Banyaksora menebar pandang. Kabut yang turun tebal serta udara yang dingin menggigit memang menyembunyikan apa yang ada di alun-alun itu. Banyaksora bersiul melengking keras sekali. Disusul kemudian dengan menirukan lengkingan burung bance 2 kali. Bekal Gajah Mada tahu benar arti isyarat itu karena sebagai seorang prajurit yang bertugas mengawal dan mengamankan raja serta kerabat istana, pasukan Bayangkara harus menguasai berbagai sandi dan isyarat-isyarat tertentu. Sejenak kemudian terdengar suara orang berlarai. Tak hanya seorang tetapi beberapa orang. Gajah Mada tahu mereka para senopati yang memimpin kelompok-kelompok lebih kecil dari pasukan segelar apapun yang sedang melakukan barisan pendem itu. 5 orang senopati telah menghadap Prakryan Temanggung Banyaksora. Banyaksora tidak mau bertele-tele. Kita telah melakukan kesalahan dengan melakukan barisan pendem di sini. Pasukan pemberontak itu ternyata akan menyerbu dari belakang. Mereka sekarang berada di palaman belakang Santana Raja. Mungkin sudah bergerak ke istana. Waktu yang ada sudah sangat mepet. Laksana pemerintahanku sekarang juga. Pasukan bergerak ke belakang istana dan melakukan barisan pendem di istana. Sudah cukup jelas berita itu. 5 orang senopati bersenjata pedang panjang itu bergegas kembali ke kelompok prajurit masing-masing. Bekal Gajah Mada ikut memperhatikan keadaan. Lewat pandangannya yang tajam, bekal Gajah Mada tahu telah terjadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Para prajurit yang semula bersembunyi itu bergegas bergerak menuju belakang istana. Kuharap gerakan ini tidak terlambat. Semoga saja mereka yang berseberangan dengan kita melakukan tindakan bodoh dengan menunda serang sesaat. Dengan demikian, kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan barisan pendem. Bekal Gajah Mada termangun, namun sebenarnya bekal muda yang amat berbaik itu tengah berpikir keras. Apakah aku diizinkan untuk menyampaikan sebuah pendapat? Bertanya bekal Gajah Mada. Kau mempunyai gagasan apa? Banyaksora balas bertanya. Gajah Mada membekuk sejenak. Kita memang kesempatan yang sama. Berkat bekal Gajah Mada, kalau mereka bermaksud melakukan serangan dadakan, maka kita pun bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana jika kita yang menjemput mereka, menyerbu langsung ke pelemahan? Bagi Banyaksora, usulan itu merupakan hal yang aneh.
Kita menyerbu ke sana untuk apa? Balas banyak sorak. Tidak perlu menyerbu ke pelamahan. Pertempuran itu pasti akan berlangsung dan terjadi tanpa kita harus menyerbu ke pelamahan. Aku tidak melihat ada keuntungan dengan serangan itu. Aku akan memanfaatkan serangan dadakan setelah barisan pendem. Serangan dadakan itu akan mampu membuat pasukan musuh kocar-kacir dan berantakan. Gajah Mada agak kecewa. Sebenarnya bekal Gajah Mada memiliki pertimbangan lain. Kau tidak puas dengan keputusanku itu, Gajah Mada? Atau kau akan ikut campur dengan memanfaatkan lencana kepatihan yang kau terima dari Mahapati Tada itu? Tidak, Rakrean Manggun, jawab bekal Gajah Mada. Namun mungkin Rakrean Manggung berkenan mendengar alasanku. Baik, jawab banyak sorak. Bagaimana? Bekal Gajah Mada menghirup udara dalam-dalam, seolah akan dihabiskan udara yang ada guna menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Lebih dari itu, siapa tahu besok tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan itu. Jika Rakrean Manggung menghadang mereka melalui barisan pendem, mungkin akan mampu memberikan kejutan dadakan. Namun harus diingat bahwa pada saat itu pasukan musuh sudah pasang gelar dan memang berada dalam kesiagaan tertinggi untuk perang. Akan lain jika Rakrean Manggung langsung menyerang mereka diserangnya. Mereka tidak sedang dalam gelar perang, mereka akan dengan susah payah menyusun gelar perang pasir buta sekalipun. Sangat masuk akal gagasan itu menyebabkan isi data Temanggung. Banyak suara berdesir, bukan karena gagasan itu menyimpan kecerdikan, tetapi bahwa gagasan itu berasal dari seorang prajurit rendahan yang hanya berpangkat bekal. Bahkan sebelum Senopati, mau tak mau Temanggung banyak suara harus mempertimbangkan gagasan itu. Bagaimana Rakrean Manggung? Desak bekal Gajah Mada. Temanggung banyak suara memandang bekal Gajah Mada tidak berkedip. Harus kuakui, jawab banyak suara. Gagasanmu luar biasa. Kau beri Gajah Mada bahwa serangan memasuki langsung ke jantung pertahanan lawan. Di Palemahan mungkin akan membuat mereka kacau berantakan tanpa siap menyusun gelar perang. Namun sayang sekali gagasan itu tidak kau sampaikan kepadaku. Di saat waktu masih cukup, apakah masih ada waktu untuk melaksanakan rencana itu? Gajah Mada terdiam. Gajah Mada harus mengakui untuk menyerbu langsung ke Pelamahan butuh waktu. Sementara sebentar lagi malam akan beranjak menyebut pergi, seperti membenarkan apa yang ada dalam benak bekal Gajah Mada. Dari kejauhan terdengar suara ayam jantan berkokok. Bagaimana? Kembali Temanggung banyak suara bertanya. Rakrean Manggung benar, jawab Gajah Mada. Memang sudah tak ada waktu, bahkan amat mungkin mereka sudah bergerak. Rasanya sudah tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Kembalilah ke istana dan marilah kita laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tutup rapat Purwakarta. Baik Rakrean Manggung, Dalang, selamat berjumpa. Semoga Rakrean Temanggung mampu membenamkan pedang ke mulut Kerakuti. Jika mungkin tolong penuhi keinginanku. Sobek mulut Pujut Luntur dengan membenamkan gagang tombak tembus ke jantungnya, ucap Gajah Mada. Banyak suara tertawa, kemudian meninggalkan bekal Gajah Mada. Gajah Mada menebar pandangan. Mungkin karena telah dekat datangnya pagi, kabut yang tebal itu agak menipis, tetapi tetap saja keberadaannya menghalang pandangan mata. Gajah Mada melangkah bergegas kembali ke Purwakarta, akan tetapi langkahnya mendadak terhenti. Tunggu Gajah Mada, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang berasal entah dari mana itu, mampu menghentikan Gajah Mada sekaligus memaksa dada pemimpin pasukan khusus Bayangkara itu berdesir. Suara itu amat dikenalnya justru karena suara itu disamarkan. Bagaimana? Bertanya orang di balik kegelapan kabut itu. Sudahkah kau persiapkan sebuah pesta untuk menyambut banjir bandang? Kedengarannya ucapan orang yang menyelubungi diri bukan saja dari balik tebalnya kabut, tetapi juga dengan menggunakan secerik kain untuk menutupi wajah. Suara itu terdengar amat ramah dan bersahabat. Bekal Gajah Mada yang tergoda oleh rasa penasaran beranjak mendekat. Kau tak perlu mendekat Gajah Mada, berkata orang itu. Kau Ruyan, desis bekal Gajah Mada. Hanya disebut sebagai dari keseluruhan namanya. Orang itu tidak berkenan. Jangan sepotong-potong seperti itu, ucap orang yang menggunakan selubung untuk menutupi wajah itu.
Nama lengkapku Menjer Kawurayan. Orang itu memang Menjer Kawurayan, sosok tak dikenal yang membuat Bekal Gajah Mada merasa sangat penasaran. Ingin sekali Gajah Mada meloncat dan dengan sekali sentak membelejeti, sekaligus memaksanya agar kemanungsaan. Tetapi atas nama pertimbangan-pertimbangan yang lain, Bekal Gajah Mada tidak melakukan. Keberadaan orang itu entah siapapun dia dan entah apapun pula pamrihnya merupakan sumber keterangan yang sangat penting. Keterangan apa lagi yang kau berikan untukku? Tanya Gajah Mada. Rasanya aku tak memiliki lagi keterangan penting yang kau butuhkan. Kau tentu telah menyerbu telidik sandimu, jawab manajer Kawurayan. Mereka akan menyerbu dari arah belakang istana. Gajah Mada berkata, pasukan segelar sepapan yang dipimpin oleh Rakrean Kuti yang berkomplot dengan pasukan Jala Renggana itu akan menyerbu dari belakang dengan menggunakan gelar perang Suprit Urang. Saat ini mereka tengah mempersiapkan diri untuk menyerbu di Palemahan. Benar demikian, bukan? Orang tak dikenal itu tertawa pendek. Suaranya agak melengking, terasa sekali kalau dibuat-buat. Ada saatnya Gajah Mada merasa seperti mengenal suara itu. Ada saatnya pula Gajah Mada merasa dibikin pusing karena tidak bisa mengingat siapa pemilik suara itu. Bukan main, berkata manajer Kawurayan. Aku benar-benar kagum kepada barisan telik Sandi Bayangkara. Dengan cepat mereka bisa mengetahui dari arah mana serangan akan datang sekaligus dengan gelarnya. Aku benar-benar kagum, bekal Gajah Mada. Gajah Mada merasa ucapan itu bukan pujian. Bagaimana, benarkah semua itu? Kalau ternyata masih salah, tolong betulkan. Orang tak dikenal itu bergeser. Bekal Gajah Mada tetap berada di tempatnya. Kabut masih membelut mereka yang berdiri berhadapan-hadapan itu. Di kejauhan kembali terdengar kokok ayam jantan menyambut datangnya pergi. Tetapi juga masih terdengar lengking burung bance yang amat menyayat. Tak ada yang salah apa yang dilaporkan oleh telik Sandi yang kau suapkan ke pelemahan benar. Mereka akan menyerbu mengambil arah dari belakang. Mereka akan menggunakan gelar peran Supit Urang untuk menyegah kemungkinan ada yang meloloskan diri. Bekal Gajah Mada diam. Apa yang dikatakan manajer Kawurayan sejauh ini merupakan hal yang amat penting dan berharga. Gajah Mada mencoba mengorek lebih jauh. Mungkin ada hal lain tersisa. Orang tak dikenal itu terdiam. Bekal Gajah Mada harus menunggu beberapa saat. Perang akan terjadi dan mungkin amat berdarah. Sesaat lagi kota raja ini akan tersentak kaget oleh suara denteng bende yang dipukul bertalu-talu. Pasukan segelar sepapaan dari pelemahan itu akan bergerak dan mengkilas istana. Mereka tak menyadari pasukan segelap apapun itu di bawah pimpinan banyak sora sedang menunggunya. Maka yang akan terjadi nantinya benar-benar perang berdarah. Dan yang namanya perang selalu mengerikan. Akan banyak orang yang meratapi buah dari peperangan itu. Para istri kehilangan suami karena gugur, para anak kehilangan bapak, atau para orang tua kehilangan anaknya yang pralaya di Palagan. Belum bagi perbuatan lepas kendali yang bisa terjadi di mana-mana dan menimpa siapa saja. Perampokan, pemerkosaan, seolah-olah perbuatan semacam itu dibenarkan dan boleh dilakukan oleh siapapun. Di sisi lain, orang yang keranjingan perang akan sangat menikmati seolah seperti sedang bermain dam-dam atau dakon. Mengerikan sekali, bukan? Orang tak dikenal itu kembali terdiam beberapa saat lamanya, seolah ada beban berat yang harus disanganya. Gajah Mada merasa ada yang kegelisahan. Ada yang tidak diketahui apa kegelisahan itu sebenarnya berwarna apa. Orang itu mendengus. Sudahkah kau melakukan penyelamatan atas peran seekor kedaton? Tiba-tiba pertanyaan orang itu berbelok. Gajah Mada mencuat alisnya. Apakah pertanyaan itu harus kujawab? Ya. Sudah, aku sudah melakukan penyelamatan untuk berjaga seandainya istana bedah. Mengapa kau bertanya itu? Gajah Mada berbalik tanya. Orang itu menghela nafas panjang. Tarikan nafasnya terdengar di telinga Bekal Gajah Mada. Rakuti orang yang rakus, jawab manajer Kawurayan. Untuk mengesahkan keinginannya menjadi raja, ia akan memaksa kehendak dengan mengawini 2 seekor kedaton. Apakah kau akan membiarkan hal itu terjadi?
Gajah Mada termangun, keterangan yang diberikan orang itu tidak bisa diingkarinya. Aku akan kembali, tiba-tiba orang itu berkata. Kaget Gajah Mada. Hati-hati dengan anak buahmu yang gemar menirukan suara burung hantu. Bukankah kau tidak mengajari mereka menggunakan isyarat suara burung hantu? Burung hantu itu mungkin sedang berkeliaran di halaman istana. Ingat, suaranya benar-benar mirip. Sulit membedakan dari suara burung hantu yang sesungguhnya. Orang tidak dikenal itu mengakhiri ucapannya sambil melanjutkan langkahnya yang tertunda. Bekal Gajah Mada makin penasaran. Tunggu Kisanak, aku mempunyai sebuah pertanyaan untukmu. Bekal Gajah Mada mencoba memburu. Seharusnya kau menghargai waktu, tetapi baiklah apa yang akan kau tanyakan. Sebenarnya, tiba-tiba Gajah Mada mulai bertanya-tanya dalam hati dari mana atau dari kelompok mana orang itu berasal. Apakah kau bagian dari mereka? Pertanyaan itu rupanya agak menyulitkan orang itu. Terbukti orang itu berbukam sesaat. Namun Bekal Gajah Mada terus menunggu. Kau benar, aku memang bagian dari mereka, jawab orang itu. Tetapi hatiku nurani tidak membenarkan tindakan mereka. Atau boleh juga kau jangan gampang percaya kepadaku. Bisa jadi aku mempunyai kepentingan sendiri. Aku sedang bermain di petak ruanganku sendiri, siapa tahu. Gajah Mada termangun diam, tidak mengungut-ungut juga tidak menggeleng-geleng kepala. Rupanya di pihak pemberontakan masih ada yang berpikiran jernih serta mampu mengedepankan hati nurani daripada keserakahan. Orang itu sungguh menarik perhatiannya. Terima kasih. Jika kelak aku bertemu denganmu, aku akan menggunakan kata sandi apa? Lagi Gajah Mada memancing. Orang itu tidak tertawa pendek, tidak menganggap pertanyaan Gajah Mada. Orang itu benar-benar tidak memberi kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Gajah Mada hanya bisa menetap orang itu makin menjauh untuk kemudian lenyap di balik kabut. Bagaskara, manajer Kawuruyan, mendadak terdengar teriakannya dari kejauhan. Gajah Mada yang bermaksud meninggalkan tempat itu bagai terjerat langkah kakinya. Bagaskara, manajer Kawuruyan, berarti matahari bersinar terang. Sebuah kalimat sandi yang indah. Kelak di kemudian hari mungkin kalimat sandi itu bisa digunakan untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang mengelubungi diri dengan tebalnya teka-teki itu. Dengan bergegas, Bekal Gajah Mada melangkah ke Purwakarta. Prajurit penjaga rogol berloncatan menghadang. Aku Gajah Mada. Para prajurit penjaga regol istana yang berada dalam kesiagaan tertinggi itu mengurai pedang mereka dan memasukkan kembali ke dalam sarungnya. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang selalu siaga dengan membentengkan busur dan siap melepas wastra. Memasukkan kembali anak panah ke dalam endoknya, langkah Gajah Mada terhenti. Tutup pintu gerbang, penjaga selanjutnya dilakukan dari atas dinding. Tanpa banyak bicara, para prajurit Bayangkara itu melaksanakan perintah itu. Gerbang istana Purwakarta merupakan sebuah pintu yang sangat tebal dan tinggi. Jika pintu itu sudah diselarak dari dalam menggunakan batang besi yang harus digotong beberapa orang, mustahil pintu itu bisa dibuka dari luar. Manakala pintu yang amat tebal itu ditutup, terdengar suara berderak. Gajah Mada melangkah ke arah pendata tatak rambat, tetapi mendadak langkah kakinya seperti tersandung. Ternyata apa yang dilakukan Bagsara manajer Kawurunya itu benar. Bekal Gajah Mada memperhatikan keadaan dengan seksama. Entah dari mana datangnya suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada tahu persis bahwa ada yang tidak wajar pada suara burung hantu itu. Karena tidak ada burung hantu bersautan seperti saling menyapa. Menyadari kemungkinan bahaya akan mengancam jaya negara, Bekal Gajah Mada mempercepat langkah kakinya langsung menuju bangunan istana raja. Gagak Bongol dan Lebang Laut menyongsong. Bagaimana Kakak Bengal? Di mana Sri Baginda? Baru saja masuk. Suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada memperhatikan balasan burung hantu yang lain yang terdengar dari arah berbeda, tetapi jelas berada dalam lingkungan dinding istana. Pasukan Jalapati telah bergeser ke belakang istana. Masih ada waktu untuk memperbaiki keadaan. Kita doakan semoga Temanggung Sora mampu merendam keadaan. Namun yang lebih penting pada saat ini adalah kau dengar suara itu. Gagak Bongol dan Lebang Laut saling pandang. Maksud Kakak Bekal? Suara burung hantu. Gajah Mada menjawab. Gagak Bongol kian penasaran.
Kenapa dengan burung hantu itu? Itu isyarat sandi musuh. Gajah Mada menghela nafas resah, kekecewaannya tiba-tiba mengental dan membuat risih. Suara burung hantu yang jelas berasal dari dalam lingkungan istana itu menunjukkan bahwa di antara mereka yang menjadi bagian dari kesatuan Bayangkara ada yang berkhianat, menjadi kaki tangan pihak musuh. Keterangan yang diperoleh Lebak Laut benar, ucapan Gajah Mada, bahwa ternyata di antara kita ada yang menjadi pengkhianat. Menurut keterangan yang kau peroleh, mereka menggunakan siulan burung hantu untuk melakukan hubungan antara satu dengan lainnya. Gagak Bongol makin tegang. Berarti mereka telah menyusup ke dalam istana. Kita harus menemukan mereka. Sang waktu terus bergerak bergeser membanti kodaretnya. Kabut agak sedikit mereda, tetapi tetap saja menjadi penghalang bagi mata memandang. Pada saat yang demikian, Rakrean Kuti merasa telah tiba saatnya untuk bergerak. Rakuti melihat persiapan-persiapan yang dilakukan telah matang. Pasukan segelegar apapun itu telah siap digerakkan. Fajar menyingsing. Gumam Rakuti. Mengapa Fajar menyingsing kujadikan pilihan waktu untuk menyerang? Karena sang Fajar menyingsing adalah waktu yang membuat semua orang terlena. Tentu tidak ada yang membayangkan akan ada yang berbuat gila saat Fajar seperti ini. Semua terlena, semua bahkan masih dikelut oleh rasa kantuk. Begitu matahari terbit, langsung akan disambut dengan sorak-soraya serta tangis dan rintihan mereka yang sekarat. Barangkali malam ini adalah malam terakhir kau menikmati mimpi indahmu, Jaya Negara, karena besok aku akan menggantungmu di alun-alun. Segenap kaulo Majapahit kuperintahkan untuk meludahi wajahmu. Angan-angan Rakuti kemudian beralih kepada sosok wajah yang sangat dibencinya, wajah Anabrak. Akan tiba saatnya kau melihat kenyataan yang mengagetkan, lembu Anabrak, ucap Rakuti kepada diri sendiri. Dengan cepat pula Rakuti menggeser angan-angannya. Raut wajah amat jelita dari Breh Daha dan Breh Kahuripan sejenak menyala mencuri perhatiannya. Rakuti amat larut ke dalam lamunannya. Rakuti sampai tak sadar Rapangsang datang mendekati. Rapangsang terheran-heran melihat Rakuti tersenyum-senyum. Rakuti, ada apa? Kita kehilangan sesuatu. Sesuatu apa? Bende Samudra tidak ada di tempatnya. Rakuti segera menggigil, matanya melotot dan nyaris terlepas dari kelopaknya. Bende itu tidak ada di tempatnya, desak pimpinan pemberontakan itu. Pangsa berdiri tegak di tempatnya. Apa yang disampaikan telah cukup jelas dan tak perlu diulang lagi. Dengan susah payah Rakuti harus menetapkan diri. Apa artinya itu? Pangsang menghela desa mengisi udara di segenap lorong paru-parunya. Bande Samudra, bande yang diharapkan menjadi pembakar semangat saat pertempuran terjadi. Bande yang diyakini keramat itu ternyata telah lenyap, tidak berada di tempatnya lagi. Seketika rasa cemasnya membuncah karena membayangkan kemungkinan tak terduga. Jika bende keramat itu lenyap, dan besar kemungkinan karena ulah petugas telik sandi Bayangkara, amat boleh jadi istana mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi gembura yang akan dilakukannya. Pada saat itu, Pucut Luntur datang membawa langkahnya yang bergegas. Sudah waktunya untuk berangkat, Rakuti. Bahas tubuh tersiasat dari wajah Rakuti tidak bisa ditutupi. Pucut Luntur merasa heran melihat permukaan wajah Rakuti amat tegang. Di balik lenyapan bende Samudra jelas tersimpan muatan persoalan yang tak bisa dianggap remeh. Mata-mata Bayangkara yang mengambil, Rakuti menjelaskan lebih lanjut. Merah padam wajah Pucut Luntur kini mulai terbayang. Seandainya benar telik sandi pasukan Bayangkara telah berhasil mengetahui rencana mereka, besar kemungkinan istana sudah mempersiapkan penyambutan. Dengan demikian, pekerjaan yang mereka hadapi bukan pekerjaan yang mudah lagi. Di antara ketiga kekuatan pasukan yang dimiliki Majapahit, Jala Renggana, Jalapati, serta Jalaluda, pasukan Jalapati yang jelas-jelas berpihak dan melindungi Balai Menguntur. Jika rencana itu telah bocor, sangat mungkin pasukan Jalapati melakukan barisan pendem membenteng istana. Sangat mungkin mereka telah bergerak dan mengadakan persiapan-persiapan. Apalagi manakala Pucut Luntur menyadari pasukan Bayangkara memiliki kelompok telik sandi yang sangat baik.
Persoalan yang akan lebih gawat lagi kalau pasukan Jalayuda di bawah pimpinan Panciwateng mengubah keputusan mengingkari kesepakatan dengan baik melindungi istana. Wujud luntur memandang Rakuti tanpa berkedip. Pasukan berkekuatan segelar apapun menggunakan gelar supit orang itu pun bergerak. Mereka berjalan bergegas dengan tidak bersuara atau menggunakan jalan senyap. Perang yang sangat berdarah benar-benar sudah berada di ambang pintu. Apabila kabut tidak turun begitu tebal, maka langit belahan timur tentu terbakar oleh semburat cahaya memerah. Di saat yang seperti itu terjadi kesibukan yang luar biasa di bagian belakang dinding istana. Para prajurit Jalapati sudah sampai pada tahap menyusun gelar perang. Keuntungan yang mereka miliki adalah mereka telah mengetahui musuh akan menggunakan gelar perang supit urang. Supit urang adalah gelar perang yang dipilih apabila merasa benar-benar memiliki pasukan yang besar dan percaya diri. Supit urang menyiapkan kekukuhan karena gerakannya melebar, menutup semua celah yang ada sehingga tidak ada seorang pun di pihak lawan yang bisa meloloskan diri. Penggunaan gelar perang supit urang jelas merupakan keputusan salah jika melakukan kelewatan berimbang, apalagi jika lawan memiliki kekuatan yang lebih besar. Peran Senopati di bawah pimpinan Banyaksora serta para prajurit pada kelompok-kelompok paling kecil semula menduga Banyaksora akan menggunakan gelar Diredameta atau gajah mengamuk. Gelar Diredameta sesungguhnya merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi gelar perang supit urang. Di luar dugaan yang dipilih adalah gelar Cakrabuaya. Kelebihan gerakan Cakrubaya adalah pertahanan yang amat rapat dan daya serang yang tinggi. Ibarat cakra dengan gerigi-gerigi tajam di bagian tepinya, berputar cepat langsung menusuk jantung lawan. Dengan cekatan dan hanya membutuhkan waktu singkat, para prajurit Jalapati itu telah siap dan gelar Cakrabuaya. Di sana di sini terdengar siulan-siulan sebagai pertanda kelompok-kelompok yang paling kecil benar-benar sudah siap. Jika tidak terdengar lagi suara siulan itu, berarti pasukan benar-benar sudah siap. Mendadak sedikit kegaduhan yang terjadi itu lenyap, tak ketahui bekasnya. Semua prajurit tidak bersuara, suasana menjadi seperti kuburan. Jika ada prajurit yang tergoda oleh keinginan batuk atau bersin, keinginan itu harus ditahan sekuat tenaga. Meskipun demikian, jalur gerakan Talik Sandi terus berjalan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.